Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, kembali kita dari Puspintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Untuk seri yang ke-6 ini kita akan mengupas masalah ganti kepala desa, ganti perangkat. Ini yang saya memberikan judul yang keras ini. Kejahatan kepala desa baru, ganti perangkat desa. Saudara, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tepatnya ada di pasal 26 ayat 2 huruf B. Ayat 2 itu mengatur tentang kewenangan kepala desa. Salah satunya ada di huruf B adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Jika melihat pada satu frase ini yang ada di huruf B di ayat 2 pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 6 ini, bahwa kepala desa ya itu berarti haknya, ini kekuasaannya. Begitu. Cara pandang seperti ini salah besar. Bahkan juga ada yang berpemikiran bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu kan hak prerogatif presiden, kepala desa. Sejak kapan di negeri ini mengatur bahwasanya kepala desa punya hak prerogatif? Hak prerogatif itu hanya diberikan kepada presiden. Undang-undang dasar. Jadi hentikan dengan menggunakan istilah atau framing bahwa ini adalah hak prerogatif kepala desa. Supaya Anda yang punya pemahaman kepala desa itu punya hak prerogatif, supaya Anda tidak tidak dibully oleh orang lain, dibodoh-bodohkan orang-orang. Jadi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang terdapat di Undang-Undang Nomor 6, tepatnya pasal 26 ayat 2 huruf B ini, aturan ini telah ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya, yaitu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Tepatnya ada di pasal 65 hingga 67 dan 68 hingga 70. Dalam pasal 65 sampai dengan 67 ini mengatur tentang bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa. Sedangkan pasal 68 hingga pasal 70 mengatur mekanisme tentang bagaimana memberhentikan perangkat desa. Ketika kita melihat aturan di pelaksanaannya yang ada di peraturan pemerintah atau PP 43 ini, itu jelas sekali bahwa pemikiran adanya kewenangan itu adalah kekuasaan kepala desa, itu salah. Kewenangan yang diatur di dalam pasal
pasal 26 ayat 2 itu adalah bermakna tanggung jawab. Tanggung jawab, bukan kekuasaan. Kemudian di PP 43 pasal 65 hingga 70 ini ditindaklanjuti berikutnya dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Setidaknya sampai pada hari ini telah diterbitkan 2 kali yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian ini. Pertama, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015. Kemudian dilakukan perbaikan atau revisi, yaitu perubahannya pada tahun 2017 dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67. Nah, di dalam peraturan menteri ini mengatur secara jelas sekali bagaimana mekanisme baik itu pengangkatan, baik itu pemberhentian. Bahkan kejadian yang ada di tengah yaitu apa? Pengisian kekosongan, munculnya mutasi, baru kemudian dilakukan penjaringan dan penyaringan. Semuanya diatur di situ, di kedua peraturan ini. Kewenangan yang ada di pasal 26 ini karena bermakna tanggung jawab, maka kewenangan ini jangan sampai dirampas oleh supradesa. Hari ini kita masih mendengar adanya pengisian perangkat desa atau pengangkatan perangkat desa itu dengan tes pengisiannya ini secara massal satu kabupaten. Argumentasinya adalah karena ada perdanya atau ada perbuknya yang mengatur tentang itu. Peraturan daerah, jika itu memang peraturan daerah, mengatur bahasanya ada perangkat desa itu diangkat secara massal lalu dikendalikan penuh oleh kabupaten itu. Maka ini sesungguhnya adalah telah merampas kewenangan desa, merampas kewenangan kepala desa. Nah, jika ada itu perda, lalu kenapa lolos? Ini juga menunjukkan bahasanya apa? Gubernur di wilayah itu tidak cermat sebagai kepanjangan tangan dari Menteri Dalam Negeri yang harus mengevaluasi terhadap perda-perda yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan di tingkat pusat, mestinya harus dievaluasi, harus di-delete, harus dianulir itu. Ini mengapa lolos? Dan itu pun juga itu ketika dijalankan atau dilaksanakan, orang gubernur juga para kepala desa juga diam, ngikut malah. Terhadap hal ini akan kita bahas yang lebih panjang dengan tema atau topik tersendiri itu, bahwa kembali kita kepada topik hari ini atau di seri yang ke-6 ini adalah jangan sampailah terjadi adanya kejahatan bagi seorang kepala desa baru, yaitu dengan cara seenaknya mengganti perangkat desa. Mengganti berarti di sini ada main pecat dan main tunjuk. Ini tidak boleh. Kewenangan ini maknailah sebagai tanggung jawab. Sehingga yang muncul bukan sebuah pemikiran seolah-olah bahwa kepala desa punya hak prerogatif. Salah.
Jangan terseret. Jika kepala desa baru ini terjebak dengan janji politiknya, makanya menjadi calon kepala desa harus paham tentang regulasinya. Jika selama ini masih banyak ada, kalau saya jadi kepala desa nanti akan saya ganti, kamu akan saya jadikan perangkat desa. Jangan ngibul begitu. Nah, yang dikasih tahu itu juga iya saja, berarti Pak, sama-sama gobloknya. Dan ini jangan sampailah terjadi di masa yang akan datang seperti ini. Karena itu bermula dari sebuah gerakan atau fase-fase sebelum pemilihan kepala desa. Baiklah saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan adanya kejahatan bagi kepala desa baru, yaitu adanya aktivitas atau keputusan untuk mengganti perangkat desa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.